Sekarang saya mau bertanya, Pak. Pak, dalam beberapa tahun belakangan ini yang namanya influencer dan buzzer sangat marak, ya. Eh, Mereka itu melakukan kegiatan baik gini, kehadiran mereka banyak dipertanyakan, Pak, karena pertama anggarannya yang begitu besar. Ini yang dibiayai oleh pemerintah, ya. Kedua, mereka begitu mendominasi opini-opini publik sehingga menutup ruang diskusi publik. Itu yang bahayanya di situ, Pak. Pertanyaan saya, selama Bapak duduk di eksekutif, Bapak pernah nggak menggunakan buzzer dan influencer? Ini kalau ini pertanyaan, apakah kemarin pakai buzzer? Kalau pakai buzzer nggak babak belur kayak begini Pak kemarin itu Pak. Kan justru karena kita apa adanya, nggak pakai buzzer, nggak pakai itu semua, maka natural gitu. Dan saya cuma selalu bilang begini, ya Tuhan, ya Allah berikan kami umur panjang sehingga pemutarbalikan kenyataan lewat mesin yang dahsyat ini, pernyataan-pernyataan pemutarbalikan itu mudah-mudahan satu saat akan bisa dijawab dengan kenyataan-kenyataan. Bukan dengan pernyataan lagi gitu, dengan kenyataan. Dan itu kami nggak pakai buzzer ketika bertugas di Jakarta. Jadi kami merasa ke depan juga insya Allah nggak akan dipakai. Menurut saya itu merusak sekali. Dan solusinya menurut kami harus diobrolin sama teman-teman semua, sama mereka yang bergerak di media. Karena di satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi, itu jangan sampai hilang. Di sisi lain kita ingin ada dunia informasi yang tidak diisi dengan post-truth approach, tapi the truth. Itu bahasa sopannya gitu. Ini bohong semua kan itu isinya gitu. Jadi kira-kira kita ingin mencari keseimbangan di situ. Tapi saya sendiri, kami selama bertugas di Jakarta tidak pernah menggunakan buzzer. Kami malah menemukan pribadi-pribadi objektif yang dulunya mengambil posisi mengkritik dan berseberangan, kemudian mereka melihat kenyataan dan secara objektif menyampaikan apa adanya. Nah, ada satu hal, menurut saya ruang kritik itu memang harus dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena ketika publik itu memberikan kritik, maka publik menanti jawabannya. Dan bagi kami yang di pemerintahan, ketika kita terima kritik, maka kita harus membangun argumen lebih banyak untuk menjelaskan. Kita harus mengungkapkan fakta lebih lengkap untuk menjelaskan. Dan siapa yang paling diuntungkan dari dialektika ini? Yang paling diuntungkan adalah publik. Nah, yang kami butuhkan dari media bersedia untuk memberikan ruang pada dua-duanya. Sehingga publik mendapatkan kritiknya, mendapatkan jawabannya, kritiknya lagi, jawabannya lagi, sehingga publik bisa menilai dengan objektif. Tapi kalau ruang itu tertutup, menurut saya akan repot. Dan dalam pandangan kami, media tidak harus netral, tapi harus objektif. Masa mau netral kalau ada penindasan? Nggak mungkin. Masa Anda mau netral? Anda mau netral, ada situasi marginalisasi? Nggak mungkin. Netral itu adalah sikap yang muncul dari assessment objektif. Atau tidak netral itu assessment objektif. Jadi yang menurut kami harus dijaga adalah objektivitasnya dan tentu independensi. Tapi netral dan kadang-kadang kita nggak, biasanya di akademik. Ya, di akademik itu seringkali muncul, kami mau netral. Oke? Saya bilang, bagaimana mau netral kalau ada penyimpangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus pengurus Masjid Raya Kebayoran Residence, Ketua Yayasan Bapak Abdul Aziz, Ketua Pembina Pak Haji Nasir, dan juga tamu yang dari jauh, pimpinan Riyadul Jannah Habib Abdurrahman Barakbah, sebintaro, setangsel, mudah-mudahan nanti sebanten gitu. Tadi ketika alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir bersama di sini. Cuman tadi ketika datang masuk agak kaget gitu. Karena salaman paling depan semuanya saya dari Malang Pak, gitu. Apa saya tidur tadi di jalan ya gitu. Salah tempat gitu. Ternyata ada rombongan 8 bis dari Malang. Insyaallah ini memperkuat silaturahmi kita semua. Jadi para jamaah semua, saya singkat saja. Beberapa waktu ini terima undangan dan kemarin khusus datang ke rumah ini. Pak Boy Hendra, mana Pak Boy Hendra ini? Ini yang tanggung jawab ini nanti Pak Boy. Pak Boy Hendra, Pak Sumardi dan Pak Biko. Pagi. Jadi kalau hari Jumat itu di tempat kami setiap Jumat pertama ada kegiatan subuhan bersama-sama para kiai, para ulama, habaib di Jakarta tanpa undangan lagi Pak. Pokoknya kalau hari Jumat pertama tiap bulan sudah langsung kita subuhan sama-sama, sesudah itu ngaji bareng sampai sekitar pukul 7 pagi. Nah kemarin itu halal bihalalnya. Nah rombongan dari Masjid Raya Kebayoran Residen itu datang di situ dan menagih. Ditagih ini repot Pak kita itu. Ditagih kapan datang ke masjid dan besok ini hari ini ada kegiatan, jadi saya ikhtiarkan untuk datang. Tapi tidak bisa lama. Kenapa? Karena terlanjur tugas saksi nikah Bapak Ibu. Pernah menikahkan kan? Kalau saksinya datang telat deg-degan nggak Pak itu Pak? Nah kebetulan acaranya itu setengah 8 pagi. Jadi memang tidak lama saya harus kembali lagi ke Jakarta. Saya ingin menyapa, walaupun hari ini sebentar, insya Allah ini kalau makanan itu makanan pembuka dulu Pak ini. Ini appetizer ini. Insya Allah makanan utamanya berikutnya nanti. Kita jumpa lagi dalam suasana yang tumak ninah nanti. Tapi saya ingin hadir bersama untuk mendapatkan keberkahan majelis ini. Dan semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan keberkahannya. Saya tadi ketika datang bersama-sama dengan Pak Tamsil Lindrung, beliau di depan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Yangi. Kalau kita melihat bagaimana fenomena para buzzer relawan saat ini ya, relawan penguasa teman-teman, buzzer penguasa, ini mencengangkan. Kenapa? Karena saat pemimpin mereka atau orang yang mereka dukung itu menjadi pemimpin ya, mereka itu juga mendapatkan jabatan strategis teman-teman, bahkan bisa menjadi komisaris dan sebagainya. Nah inilah yang dikatakan Anies Baswedan ya, kalau kita melihat mereka kadang tidak punya kapasitas, tidak punya rekam jejak ya, tiba-tiba mendapat jabatan yang sangat-sangat strategis. Nah, ini yang Anies katakan ya, tidak menggunakan buzzer, relawan, pendukung yang seperti itu teman-teman. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Noel waktu itu ya adalah seorang relawan yang kemudian menjadi wakil menteri teman-teman. Namun ujung-ujungnya malah kena kasus ya. Kemudian bagaimana Kodari yang sebelumnya adalah relawan saja teman-teman ya, mendapatkan jabatan strategis ya, kepala KSP. Dan ini membuat kita tuh terheran-heran bagaimana kualitas para pejabat kita ke depan ya, kalau semua hal yang seperti ini bisa terjadi.
Dan kalau kita melihat bagaimana pejabat-pejabat, ya lihatlah latar belakangnya, lihatlah rekam jejaknya ya. Apa yang sudah ia kerjakan bagi bangsa ini. Ya, ini berbeda dengan Anies Baswedan yang mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa ya. Rekam jejak yang bersih, rekam jejak yang sangat hebat teman-teman. Bagaimana menurut kalian?